Untuk kewajiban suami itu yang pertama memberikan nafkah kepada istri, yang keduanya memperlakukan istri dengan baik, yang ketiga memelihara kehormatan dan menjaga martabat istri, dan yang keempat itu menjaga keutuhan rumah tangga. Adapun kewajiban dari istri yang pertama itu taat kepada suami, yang kedua menjaga keutuhan rumah tangga juga, dan yang ketiga itu memberikan pendidikan kepada anak. Hak istri itu yang pertama, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Untuk yang kedua itu istri berhak mendapatkan perlakuan dan kasih sayang adil dari suami. Dan hak suami itu yang pertama, suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri, dan yang kedua suami berhak menjaga keutuhan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Nur Anhari, mahasiswa semester 5 dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum keluarga Islam guna memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan agama Islam. Pengertian hukum dalam keluarga Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga dalam perspektif syariat Islam. Hukum ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban di dalam keluarga, serta melindungi hak-hak setiap anggota keluarga. Di dalam hukum keluarga Islam terdapat beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai unit terkecil dan terpenting dalam masyarakat. Keluarga yang harmonis menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Keluarga bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak, menanamkan nilai-nilai moral, dan membentuk karakter yang baik yang akan berpengaruh pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Nomor 3, hak dan kewajiban. Setiap anggota keluarga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga lainnya. Misalnya, istri berhak atas nafkah dan perlakuan yang baik dari suami, sementara suami berhak mendapatkan dukungan dan kepatuhan dari istri. Kemudian anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembentukan karakter yang baik. Selain hak, setiap anggota juga memiliki kewajiban. Seperti suami berkewajiban untuk memberikan nafkah dan melindungi keluarga, sementara istri berkewajiban untuk mengelola rumah tangga dan mendukung suami. Anak-anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedua orang tuanya. Prinsip yang keempat adalah saling menghormati dan mencintai. Dalam hubungan keluarga, saling menghormati adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan. Setiap anggota keluarga harus saling menghargai pendapat dan perasaan satu sama lain. Cinta dan kasih sayang adalah fondasi hubungan dalam keluarga Islam, mendorong para anggota keluarga. Nomor 4, saling menghormati dan mencintai. Dalam hubungan keluarga, saling menghormati adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan. Setiap anggota keluarga harus saling menghargai pendapat dan perasaan satu sama lain. Cinta dan kasih sayang adalah fondasi hubungan dalam keluarga. Islam mendorong para anggota keluarga untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah pendidikan dan pembinaan akhlak.
keluarga berperan dalam memberikan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan dalam keluarga harus mencakup aspek agama, moral, dan sosial. Selain pendidikan, orang tua juga bertanggung jawab untuk membentuk akhlak agar anak menjadi individu yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Pembinaan akhlak dilakukan melalui teladan, komunikasi, dan pembelajaran yang positif. Di dalam suatu keluarga pasti ada yang namanya permasalahan. Berikut adalah beberapa masalah yang sering terjadi di masyarakat terkait hukum keluarga Islam. Yang pertama adalah perselisihan dalam hak dan kewajiban. Seringkali suami dan istri memiliki persepsi yang berbeda tentang hak dan kewajiban mereka, yang bisa menimbulkan konflik, misalnya perbedaan pandangan mengenai nafkah dan pengelolaan rumah tangga. Solusinya, setiap anggota keluarga harus saling mengerti bahwa mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nomor 2 adalah perceraian dan dampaknya. Tingginya angka perceraian menjadi masalah serius. Banyak perceraian yang terjadi tanpa proses mediasi atau pertimbangan yang matang. Hal ini menyebabkan dampak psikologis pada anak-anak. Solusinya adalah mempersiapkan diri sebelum melaksanakan pernikahan dengan pembekalan ilmu mengenai pernikahan agar tidak terjadi yang namanya perceraian. Masalah yang ketiga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Islam menekankan perlakuan baik dalam keluarga, beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi. Hal ini seringkali disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang kekuasaan suami atau istri. Solusinya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah ciptakan lingkungan keluarga yang nyaman untuk berkomunikasi. Nomor 4, masalah ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga, mempengaruhi pemenuhan nafkah, dan menambah tekanan pada hubungan suami istri. Solusinya, lakukan pengelolaan keuangan yang baik, terbuka mengenai kondisi keuangan, karena masalah ekonomi adalah penyebab terbesar dari banyaknya perceraian yang terjadi. Masalah yang kelima adalah pendidikan anak dan pengasuhan. Kurangnya perhatian terhadap pendidikan sering terjadi. Orang tua yang kurang perhatian terhadap pendidikan anak yang tentunya akan mempengaruhi masa depan anak. Solusinya adalah orang tua harus mengerti bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembentukan karakter yang baik. Maka dari itu, berikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan mengenai hukum keluarga Islam adalah prinsip dasar keluarga dalam Islam tidak hanya mencakup aspek hak dan kewajiban, tetapi juga penekanan pada kasih sayang, penghormatan, pendidikan, dan penyelesaian konflik yang damai. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan setiap keluarga dapat hidup dalam keharmonisan dan saling mendukung. Cukup sekian pemaparan materi mengenai